seorang wanita yang mengaku kalau anaknya suka melakukan hal-hal yang aneh dan memiliki ilmu gaib. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Yanti. Selamat malam Ibu Yanti. Ya, malam Pak. Gimana kabar anaknya? Ya, anak saya di situ dengan kedatangan saya kemarin. Saya mau ketemu dengan Roy, mau ngobatin anak saya. Kenapa anaknya? Anak saya itu jadi kayak aneh gitu, tidak seperti biasanya. Dia selalu murung di dalam, terus kayak kuat kamit gitu, kayak ngobrol nggak ada siapa-siapa, tapi dia ngobrol sendirian, kayak semacam sama goib gitu kali ya ngobrolnya itu. Gue pernah tanya dia siapa? Udah tanya. Tanya. Jawabnya sih enggak apa-apa gitu. Udah nggak pernah ngasih tahu ngobrol sama siapa? Enggak pernah. Jadi sejak kecil kayak gitu. Ya sejak dia setelah sering di dalam aja, sering ngurung sendiri di kamar gitu, sering kumat kami. Dari Sudah SD, SMP, SMA. dari mulai SD. Oke, dan sampai sekarang masih kayak gitu. Iya. Ya kayak gimana sih, kayak cengak-cengok begitu aja kalau diajak ngobrol gitu, pandangannya tuh kemana gitu, nggak mandang mamanya. Jadi pandangannya kosong. Dia nggak pernah cerita tuh Bu, dia ngeliat apa sebenarnya di rumah atau mungkin dia ngobrol sama siapa gitu. Nggak cerita. Nggak mau cerita. Kalau sama tetangga-tetangga gimana? Cukup bikin khawatir orang-orang sekitarnya. Kalau tetangga Kan nggak gitu. enggak, kalau tetangga itu justru bangga dikiranya itu punya indra keenam. Bangga gitu anaknya punya indra keenam. Tapi Ibu percaya nggak kalau anak bisa punya indra keenam? Ya saya percaya nggak percaya. Saya itu justru bingung. Karena saya semakin hari semakin jadi, semakin besar semakin jadi gitu, sering ngobrol. Tapi apa, bingung penyebabnya itu kenapa anak saya seperti ini, apa iya dia punya indra keenam. Makanya saya datang kemari, saya pengen tanya sama Mas Roy, apakah betul anak saya punya indra keenam gitu, kan lebih tahu kalau Mas Roy Anaknya dibawa. dibawa. Baik, Ibu Yanti, kami akan mengajak Ibu Yanti untuk ngobrol sama kami ya. Ya, Ceritakan semuanya dan anaknya juga bisa langsung ketemu dengan Roy. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Yanti, dengan tanggal lahir 28 Agustus 1974 dan mendiami nomor rumah 44, sosok wanita yang memiliki hati yang lembut dan sangat menyayangi orang yang ada di dekatnya. Saya melihat ia sangat amat menjaga sesuatu yang sudah ia miliki. Entah mengapa saat ini saya merasakan adanya kebingungan pada diri Yanti. Kebingungan inilah yang terkadang sampai membuatnya takut. Semoga sesuatu yang ia pikirkan bisa segera terlepas. Selamat malam. Selamat malam. Silakan duduk semuanya. Saya senang sekali bertemu dengan Ibu Yanti ya. iya, saya lihat. Karena awal
ya emang seperti itu, dan mereka kebanyakan juga ngomong sendiri dikarenakan mereka menciptakan ide-ide yang brilian. Jadi deh mereka ngobrol dengan dirinya sendiri seperti itu. Biasanya indigo harus tes IQ, EQ dan SQ, spiritual question juga. Nah, itu kalau misalnya lagi bicara sendiri, itu sebenarnya bicara dengan siapa? Nah, tergantung nih. Kalau misalnya dia itu punya kalau misalnya dia punya imaginary friend, teman imajinasi hayalan, ya dia berarti ngobrol sama itu. Itu dia ciptakan sendiri atau tiba-tiba ada? Tercipta akibat sesuatu yang dikarenakan mungkin karena ada tekanan dari seseorang di sekolah, dibully, lalu terciptalah satu pendambaan, punya teman yang lebih dekat gitu. Teman idealnya seperti Ya, ini. teman idealnya seperti itu karena masa lalunya atau masa di sekolahnya itu tidak punya teman yang real atau benar-benar. Jadi sepulang dari sekolah dia selalu berharap bahwa saya adalah friend like yes yang dia. Jadi dia lama-lama kayak tercipta satu karakter fiktif dan dia menjadi sebuah seperti itu prosesnya ya. Mudah-mudahan ngerti ya, soalnya itu agak susah dimengerti. Gitu ya. Itu gift, artinya gift. bakat langsung seperti itu, atau sebenarnya bisa karena lingkungan akhirnya seseorang menjadi punya indera keenam dan menjadi indigo. Dua-duanya bisa. Jadi lingkungan itu kalau misalnya ngobrol tentang supernatural, terus begitu latihan apa meditasi segala macam, mereka tentu pasti akan merasa setiap manusia ini, setiap orang punya indera keenam dan tidak. Nih ya, misalnya kayaknya feeling hujan nih, bener hujan, itu feeling. Ya, setiap orang punya kayak gitu, tapi kadarnya tinggi rendahnya itu berbeda-beda gitu. Terus kau pernah nggak punya perasaan seperti itu? Kayaknya pesan apa ya, Pernah. Six Itu sense six juga. sense-nya. Six sense. Kita bisa merasakan Merasakan. sesuatu. Kan kalau five sense kan lidah, kulit, mata, pendengaran, hidung, dan six sense itu perasaan. Rasa yang Rasa asal gitu ya. Oke, perasaan sedih, melihat orang kok rasanya kayak ada apa gitu dia sampai. Kalau indigo, apa yang dirasa? Apa yang dilihat? Indigo lebih kompleks sekali, benar-benar luar biasa. Moodinya kayak roller coaster, bisa naik tiba-tiba langsung jatuh dalam sekejap gitu ya. Nah itu namanya indigo, gejala-gejalanya. Indigo sebenarnya mirip ADHD juga gejalanya. ADHD ya, ADHD itu
juga seperti itu. Harus bisa dibedain sih. Nah kalau misalnya ngobrol nyambung, ada eye contact, ada segala macam, itu mungkin indra keenam atau indigo gitu. Jadi ini indigo, ini sixth sense, indra keenam. Ini dua hal yang berbeda. Jadi ya gitu, ngerti kan maksud aku? Takutnya halusinasi. Halusinasi disebabkan oleh berbagai macam kasus yang pernah dialami waktu masih kecil, menyebabkan dia jadinya lebih aneh berpikir, seperti mungkin sering digebukin, mungkin sering diapain kayak gitu. Halusinasi. Halusinasi lebih parah. Tapi saya yakin anak ibu belum nyampe sini sih. Baru sampai halusinasi dikit lah ya. Enggak nyampe delusi lah, delusi lebih parah. Dia nggak bakal bisa lihat ini real apa enggak, karena mereka akan telanjang. Pernah lihat kan? Iya, jalan-jalan. Jalan-jalan telanjang bulat without any. Itu udah delusi ya. Iya. Dia udah nggak tahu. Dia apa tuh jalan. berada di dunia sendiri dan dia percaya. Kalau indigo ada yang bilang katanya bisa lihat ada yang lihat sudah terjadi. Sehingga ada yang bisa kalau ngeliat yang sudah terjadi selesaikan. Ada yang bisa melihat yang belum terjadi. Bisa, ya seperti itu. Past, present, and future. Begitu. Tapi terkadang ya indigo nggak tahu ya, semenjak indigo ini mencuat ke permukaan di Indonesia, banyak orang yang datang ke saya gitu, nanya saya indigo nggak, saya langsung kayak jawab ya. Oke. Gitu. Nanti kita lihat anaknya Ibu Yanti ya. Iya. Anaknya dibawa kan Bu? Dibawa. Namanya Coba- siapa? Jadi indigo tidak membanggakan, biasa aja sih. Mereka berbondong-bondong ingin diklaim anaknya indigo, membanggakan. Padahal di tahun 90-an pada saat saya sekolah itu denial, dicek. Ada perubahan pola pikir lah. Sudah diterima. Berarti udah diterima. Sesuatu yang langka jadi kayak aneh banget nih orang. Ini kita lihat ya. Namanya kita ganti ya. Rojak. Kita ganti Rojak. Siap. Boleh minta tolong panggilin. Tolong dikasih tahu namanya kita ganti dengan Rojak. Terima kasih Bapak Riki. Erin, kamu kalau ada yang mau ditanyain boleh loh. Silakan.